Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan pelaksanaan pendampingan supervisi akademik melalui penerapan coaching model Tirta. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka melaksanakan pendampingan kepada kepala sekolah di wilayah binaan Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2025. Kegiatan ini dilatar belakangi hasil wawancara dan pemantauan di sekolah, serta pengisian instrumen yang saya kirimkan melalui WA Group kepada semua sekolah binaan, di mana hasil yang diterima menemukan bahwasanya sebagian besar kepala sekolah belum melaksanakan supervisi akademik kepada guru. Hal ini merupakan tantangan bagi seorang pengawas. Sebab hak guru untuk mendapat bantuan pengembangan diri tentunya tidak terlaksana sehingga berdampak pada mutu pembelajaran. Apalagi Kepmendikbudristek nomor 495 tahun 2024 mengharuskan pengawas melaksanakan fungsi pembimbingan dan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Laporan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pendampingan supervisi akademik Kepala Satuan Pendidikan melalui penerapan coaching model Tirta. Sedangkan sasarannya adalah semua kepala sekolah dasar di sekolah binaan di Kecamatan Simpang Kanan. Diharapkan dengan adanya pendampingan ini, kepala sekolah lebih memahami terhadap teknik supervisi akademik, pelaksanaan coaching model Tirta, serta meningkatnya kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah sebagaimana saya sebutkan pada latar belakang di atas, maka desain yang saya lakukan adalah: 1. Melaksanakan in-house training supervisi akademik melalui penerapan coaching model Tirta bagi kepala sekolah. Kedua, supervisi akademik melalui penerapan coaching model Tirta oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Dan ketiga, melaksanakan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut hasil kegiatan supervisi. Pelaksanaan kegiatan atau penerapan strategi ini saya mulai dengan merancang instrumen angket dan mengirimkannya kepada kepala sekolah melalui WhatsApp Group pada tanggal 1 Oktober 2025. 2 hari setelah pengiriman, maka dilakukan analisis terhadap hasil pengisian tersebut. Selanjutnya, hasil tersebut saya diskusikan dengan Ketua K3S dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kecamatan Simpang Kanan. Pada pertemuan tersebut juga disepakati perlunya bimbingan bagi kepala sekolah, sehingga ditentukan jadwal pelaksanaan kegiatan yakni tanggal 10 Oktober 2025 di Sekolah Dasar Negeri 001 Kecamatan Simpang Kanan. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, mode yang dilakukan adalah luring dengan pendekatan andragogi, meliputi curah pendapat, diskusi, simulasi, dan penguatan. Berbagi cerita sama ibu, saya ingin mencari solusi tentang permasalahan yang saya hadapi di kelas saya saat pembelajaran. Apa itu masalahnya? Nah, pada saat pembelajaran Bu, ada itu Bu, salah satu anak murid saya yang dia itu luar biasa aktifnya Bu. Dia nanti saya menjelaskan di papan tulis, dia itu jalan lari ke sana kemari. Nanti saya kasih tugas teman yang lain mengerjakan, dia pun jalan ke sana kemari mengganggu temannya. Anak yang terlalu hiperaktif. Iya. Iya. Terus permasalahannya tadi dengan anak yang terlalu hiperaktif, anak yang terlalu aktif di kelas. Jadi tujuannya. Terus apa rencana ibu selanjutnya? Nah, rencana saya sebenarnya
bosan karena hanya menulis pendengarkan yang saya jelaskan, kemudian tugas, mungkin itu saja mungkin ya Bu ya. Jadi langkah saya ke depannya, saya ingin mengubah metode pembelajaran saya mungkin dengan menyediakan video atau dengan melakukan SDK sebelum pembelajaran gitu, supaya anak-anak ini lebih semangat dan dia juga bisa ikut semangat dalam belajar. Mungkin itu bagus untuk yang dari seperti yang Ibu rencanakan, seperti menggunakan SDK atau menggunakan metode-metode yang lainnya. Dan untuk kedepannya itu udah ada pembahasan lagi supaya ada perubahan bagi anak-anak. Rencana saya akan memulainya itu insya Allah di minggu depan Bu, karena saya saat ini akan menyediakan bahan itu. Saya akan mencari SDK yang cocok untuk mereka, yang mungkin dengan menggunakan gerak tubuh yang supaya anak-anak lebih semangat kan. Kemudian saya juga akan menyiapkan video pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar. Setelah Ibu nanti melaksanakan itu, Ibu nanti juga akan berbagi kepada yang lain, biar memotivasi pengajaran itu juga jangan terlalu monoton, kan istilahnya, biar jadi jangan bosen. Adapun kegiatan-kegiatan seperti juga bikin mereka monoton. Jadi carilah informasi ini. Pada kesempatan ini, saya coba tampilkan beberapa foto kegiatan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang saya jadikan sampel pemantauan, meliputi kegiatan supervisi di SDN 003 Sukamakmur, SDN 009 Bukit Badak, dan pelaksanaan evaluasi di SDN 0010 Baganibung. Kegiatan akhir dari pendampingan ini adalah mesur, refleksi, dan ceng. Pada aspek mesur atau pengukuran yang dilakukan melalui pemantauan dideskripsikan sebagai berikut. A. Pengisian angket oleh kepala sekolah mencapai 80% karena 3 sekolah belum dapat juga mengirimkan kepada kami. B. Ketua K3S dan Korwil Bidang Pendidikan merespon positif kegiatan ini. C. 1 orang kepala sekolah tidak dapat hadir. D. Kepala sekolah ada yang membawa pendamping guru atau operator sekolah. Dan E. Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah diawali dengan rapat majelis guru dan penyusunan jadwal serta pelaksanaan meliputi pra, proses, dan pasca kegiatan pembelajaran. Pada aspek refleksi dikemukakan harapan para peserta, yakni A. Diperlukan pembiasaan pelaksanaan coaching sehingga kalimat pertanyaan jauh lebih berbobot. B. Kepala sekolah diharapkan memiliki pengetahuan tentang praktek pedagogis. C. Kegiatan supervisi melalui penerapan coaching ini sangat bermanfaat bagi guru untuk mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan serupa dengan perencanaan dan tenggat waktu yang lebih baik. Pada aspek perubahan praktek atau ceng disepakati tindak lanjut. A. Meningkatkan pemberdayaan komunitas belajar di sekolah sebagai tempat refleksi dan berbagi praktek baik guru. B. Melaksanakan training praktek pedagogis untuk kepala sekolah dan guru. C. Memasukkan kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan guru dalam RAKS. D. Memotivasi guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar melalui berbagai fasilitas online seperti platform rumah pendidikan atau sejenisnya. E. Meningkatkan mutu komunitas kepala sekolah melalui wadah K3S, melalui pertemuan rutin minimal sebulan sekali untuk merefleksi dan berbagi praktek baik mengelola pendidikan. Akhir dari laporan ini, izinkan saya akan menyampaikan simpulan dan rekomendasi, yaitu kesimpulan. 1. Supervisi akademik melalui penerapan coaching model Tirta
dapat dijadikan praktek baik dalam kegiatan pendampingan oleh pengawas kepada sekolah binaan dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Kedua, pendampingan dapat berjalan dengan baik apabila dilakukan melalui perencanaan yang matang serta adanya komunikasi dan berkolaborasi dengan semua pihak yang berkepentingan. Rekomendasi 1. Pengawas agar melakukan pendampingan dengan berbagai metode yang sesuai dengan keadaan lingkungan dan situasi kekinian. 2. Kepala sekolah dapat mendelegasikan guru senior untuk membantu melakukan supervisi secara rutin dan terjadwal agar mutu pembelajaran dapat meningkat. Ketiga, materi coaching agar dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan dalam satuan pendidikan, seperti pengawas, kepala sekolah, dan guru, agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Demikianlah laporan ini saya sampaikan. Saya sadari bahwa masih banyak kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, saran dan masukan sangat saya harapkan demi perbaikan kegiatan pada masa yang akan datang. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.